Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal latihan yang diberikan oleh dosen saya. Pengertian pengecer. Pengecer atau penjualan eceran atau dikenal dengan istilah retail adalah kegiatan bisnis perdagangan atau penjualan barang atau jasa yang langsung disalurkan kepada konsumen akhir untuk digunakan sebagai kebutuhan pribadi, keluarga, atau keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual kembali. Pengecer merupakan perantara dalam sistem saluran pemasaran di mana pengecer mendapatkan barang dari produsen dan atau pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada konsumen akhir. Berikut ini beberapa pengertian pengecer, perdagangan eceran, penjualan eceran atau retail dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Henry Mahruk 2005, retail adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga. Sedangkan pengecer adalah pengusaha yang menjual barang atau jasa secara eceran kepada masyarakat sebagai konsumen. Retail perorangan atau peretailan kecil memiliki jumlah gerai bervariasi mulai dari 1 gerai hingga lebih. Yang kedua, menurut Jiptono 2008, pedagang eceran merupakan semua kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis. Tujuan dan fungsi penjualan eceran atau retail. Tujuan penjualan eceran atau retail antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan tersedianya pilihan akan kombinasi sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. 2. Memberikan penawaran produk dan jasa pelayanan dalam unit yang cukup kecil sehingga memungkinkan para konsumen memenuhi kebutuhannya. 3. Menyediakan pertukaran nilai tambah dari produk. 4. Mengadakan transaksi dengan para konsumennya. Adapun fungsi perdagangan eceran atau retail menurut Utami 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan berbagai jenis produk dan jasa. Konsumen selalu mempunyai pilihan sendiri terhadap berbagai jenis produk dan jasa. Untuk itu, dalam fungsinya sebagai retail, mereka berusaha menyediakan beraneka ragam produk dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Yang kedua, memecah di sini berarti memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil yang akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. Yang ketiga, penyimpanan persediaan. Fungsi utama retail adalah mempertahankan persediaan yang sudah ada sehingga produk akan selalu tersedia saat konsumen menginginkannya. Yang keempat, penyedia jasa. Dengan adanya retail, maka konsumen akan mendapat kemudahan dalam mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan produsen. Yang kelima, meningkatkan nilai produk dan jasa. Dengan adanya beberapa jenis barang atau jasa, maka untuk suatu aktivitas pelanggan dapat ditingkatkan manfaat yang diperoleh pelanggan dari nilai yang diperoleh dari produk atau jasa tersebut. Contoh pengecer adalah Alfamart, Alfamidi, Indomart, Toserba, supermarket, dan sebagainya.
Contoh pengecer di kota Pontianak. Yang pertama, toko swalayan atau pasar Pamboyan, pasar Teratai. Yang kedua, toko bahan bangunan. Yang ketiga, toko sembako. Yang keempat, toko peralatan tulis. Yang kelima, dealer mobil dan motor. Yang keenam, toko buku. Yang ketujuh, minimarket. Yang kedelapan, toko kelontong. Yang kesembilan, kios. Alasan mengapa disebut pengecer? Karena pengecer melakukan pembelian, penyimpanan hingga melakukan berbagai macam bentuk akan kegiatan jual beli tersebut, barang dagang, dan juga tidak akan memberikan sebuah nilai tambah terhadap barang tersebut. Kemudian dari kegiatan tersebut adalah nilai tambahnya merupakan melakukan pengolahan dan juga melakukan pengubahan terhadap sifat maupun bentuk dari barang asli dari tahap awal hingga sedemikian rupa sehingga barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Strategi pengecer. Yang pertama, membuat pandangan yang lebih besar. Yang kedua, aktif di media sosial. Yang ketiga, tingkat pengetahuan bisnis. Yang keempat, temukan hal menarik untuk menarik pelanggan. Yang kelima, buka toko online. Yang keenam, memberikan keamanan online untuk konsumen. Yang ketujuh, kembangkan citra atau merek. Yang kedelapan, periksa harga produk. Yang kesembilan, terhubung dengan pelanggan. Yang kesepuluh, mencoba teknik penjualan terbaru. Yang kesebelas, memberikan pengalaman terbaik untuk pelanggan. Yang ke-12, memperkenalkan produk atau layanan baru. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.